Perkenalkan, nama saya Jopris Tawarat dengan NIM 2020-31052, kelas B, mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen Bapak Max Teja Aji Cipta Widianto, Eskom Mkom dari jurusan Teknik Informatika. Pada presentasi hari ini saya akan membahas dengan judul transmisi nirkabel atau tanpa kabel. Definisi: jaringan nirkabel atau English Wireless Network adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel jaringan. Nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak dekat beberapa meter memakai alat pemancar Bluetooth maupun pada jarak jauh atau lewat satelit. Bidang ini erat hubungan dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. 2 GHz to 40 GHz dikenal sebagai gelombang mikro, menghasilkan gelombang searah sesuai untuk transmisi point to point, digunakan pada komunikasi satelit. 30 MHz to 1 GHz disebut jangkauan radio omnidireksional. 3 kali 1011 to 2 kali 1014 infrared digunakan untuk komunikasi lokal. Antena adalah konduktor elektrik yang berfungsi memancarkan atau mengumpulkan energi elektromagnetik. Antena transmisi berfungsi mengubah sinyal dengan frekuensi radio dari transmitter menjadi energi elektromagnetik, memancarkan energi tersebut ke area di sekitarnya atau atmosfer air. Antena penerima menerima energi elektromagnetik dengan mengubahnya menjadi sinyal dan frekuensi radio, meneruskannya ke penerima atau receiver. Pada komunikasi dua arah, antena yang sama dapat berfungsi sebagai pemancar dan penerima. Macam-macam antena. Pertama, antena grid. Secara fisik, bentuk dari antena ini seperti jejaring. Sayangnya, cakupan dari antena ini hanya searah. Selain itu, dibutuhkan antena pemancar yang diletakkan di tempat lain agar antena ini dapat menangkap sinyal Wi-Fi. Saat antena grid diletakkan mengarah pada antena pemancar, maka diperoleh sinyal yang kuat. Adapun fungsi dari antena grid adalah menerima sekaligus mengirimkan sinyal data yang diperolehkan dengan menggunakan sistem gelombang radio. Ada dua frekuensi dari sistem gelombang radio yang digunakan pada antena ini, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Macam-macam antena. Antena omni. Untuk antena jenis ini, bentuknya mirip tongkat dengan ukuran lebih kecil dibandingkan antena grid. Cakupan antena omni lebih luas dan menyebar ke sebuah arah dengan membentuk semacam lingkaran. Namun meskipun cakupannya cukup luas, jangkauannya tetaplah pendek. Biasanya antena digunakan sekolah-sekolah, supermarket, perkantoran, bahkan warung tenda yang disediakan Wi-Fi. Ketiga, antena sektoral. Jenis antena pemancar Wi-Fi yang mirip dengan antena omni ini mampu menampung 5 klien sekaligus. Antena ini mempunyai cakupan yang begitu luas, namun mampu mencakup jarak yang lebih jauh. Pada umumnya, antena ini dipasang secara vertikal dengan sektoral sudut hingga 120 derajat. Namun tak jarang juga yang memasang secara horizontal. Antena sektoral ini biasanya digunakan oleh tower GSM HP. Empat, antena flat panel. Flat panel atau indoor-outdoor antena adalah antena penguat signal dalam ruangan yang sangat useful bagi pemakainya. Bekerja pada frekuensi 800 sampai 960 MHz dan 1710 sampai 2500 MHz. Karena dengan desain yang eksklusif, flat panel dapat menaikkan penangkapan sinyal yang ada sampai 4 sampai 7 dB sehingga radius sinyal dipancarkan bisa naik hingga 40% dari radius indoor antena standar. Penggunaan harus disertai dengan booster dan hanya untuk indoor saja. 5. Antena Yagi. Prinsip kerja dari jenis antena pemancar Wi-Fi yang berfungsi bentuk seperti ikan teri. Ini hampir sama dengan antena grid. Cakupan yang dimilikinya hanya searah sehingga harus diarahkan pada antena pemancar di tempat lain. Perbedaan mencolok antara antena Yagi dan grid terletak pada bentuk dan penggunaannya. Tidak seperti antena grid, antena yang terdiri dari 3 bagian yaitu driven, reflektor, dan direktor. Antena Yagi juga sangat jarang digunakan dalam sebuah jaringan. 6. Antena PVC. Jenis antena pemancar Wi-Fi ini terbuat dari pipa PVC yang dilapisi aluminium foil.
Tak heran jika antena ini tidak akan berkarat meskipun dipasang di luar ruangan. Keunggulan lainnya adalah tahan terhadap berbagai cuaca serta mudah saat dipasang. Sayangnya, antena ini hanya bisa mencakup sinyal dalam jarak dekat sekitar 200-300 meter saja. 7. Antena 8 kuat. Pada dasarnya jenis antena pemancar Wi-Fi ini merupakan bagian dari antena sektoral sebab pola radiasinya masih dalam satu arah jika dibuat sudut arah yang lebar. Biasanya antena ini sering digunakan untuk antena access point saat klien berada di sebuah area. 8. Antena WDS. WDS atau Wireless System Distribusi adalah cara terbaik bagaimana untuk menghubungkan banyak jalur akses dan memungkinkan pengguna untuk memindahkan sekitar tanpa mendapatkan terputus dari jaringan. Selanjutnya, pola radiasi dan antena istropik. Sebuah antena akan memancarkan energi ke segala arah, tetapi dengan kekuatan yang tidak sama ke segala arah. Representasi grafis dan koordinat ruang yang menunjukkan penyebaran sinyal yang dipancarkan oleh suatu antena dikenal sebagai pola radiasi. Antena istropik adalah antena ideal yang meradiasikan sinyal ke segala arah dengan energi yang sama. Pola radiasi yang dihasilkan berupa bulatan dengan antena di tengahnya. Gelombang mikro. Gelombang mikro terestrial digunakan untuk terkomunikasi jarak jauh sebagai alternatif dari kabel koaksial dan serat optik. Memerlukan lebih sedikit repeater tetapi memerlukan transmisi garis pandang line of sight. Penggunaan peringkat parabola untuk memutuskan sinyal yang dikirim ke antena penerima. Parabola biasanya dikenal di lokasi yang tinggi, beroperasi pada rentang frekuensi 1-40 GHz. Sumber utama gangguan dan latensi dan inferensi. Selanjutnya gelombang mikro. Gelombang mikro satelit merupakan stasiun relay. Menerima sinyal pada satu frekuensi, memprogam atau mengulang sinyal, diterima lalu memancarkan dengan frekuensi yang berbeda. Contoh uplink 5,925 sampai 6,425 GHz dan downlink 3,7 sampai 4,2 GHz. Memerlukan orbit geostasionari. Ketinggian 35.784 km antar satelit berjarak 3-4 derajat. Penggunaan televisi, telepon jarak jauh, jaringan bisnis pribadi, dan GPS. Selanjutnya gelombang mikro. Broadcast radio. Radio adalah istilah umum untuk mencakup frekuensi pada rentang 3 kHz sampai dengan 300 GHz dan broadcast radio digunakan untuk mencakup frekuensi VHF dan sebagian UHF. Broadcast radio berada pada frekuensi 30 MHz sampai 1 GHz. Biasanya digunakan untuk radio FM, TV ultra high frequency atau UHF, and very high frequency atau VHF. Bersifat omnidireksional, memerlukan line of sight. Sumber utama kerusakan sinyal gelombang radio disebabkan interferensi multijalur antar antena karena pantulan sinyal oleh permukaan bumi, air, dan berbagai objek lainnya. Radio. Pertama, sinyal radio atau AM. Sinyal AM merupakan salah satu bentuk modulasi di mana sinyal informasi digabungkan dengan sinyal pembawa atau carrier. Berdasarkan perubahan amplitudonya, bentuk modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan sinyal pemodulisasi atau sinyal informasi. Frekuensi sinyal pembawa tetap konstan berdasarkan amplitudonya. Sinyal informasi mempengaruhi besarnya amplitudo dan carrier tanpa mengurangi besarnya frekuensi. Parameter sinyal yang mengalami perubahan adalah amplitudonya. Amplitudo sinyal pembawa berubah sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Rentang frekuensi AM adalah 500 Hz sampai 1600 kHz. Dan panjang gelombang atau amplitudo AM adalah 1600 kHz sampai 30.000 kHz. 2. Sinyal radio FM. Sinyal FM merupakan suatu bentuk modulisasi di mana frekuensi sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan amplitudo sinyal informasi. Amplitudo sinyal pembawa tetap konstan. Contoh dari FM adalah frekuensi radio yang sekarang lebih sering digunakan radio pada umumnya. Rentang frekuensi FM adalah 88 MHz sampai 108 MHz, sehingga dikategorikan sebagai very high frekuensi. Sedangkan panjang gelombangnya adalah di bawah 1000 kHz, sehingga jangkauan sinyal tidak jauh.
Modulisasi frekuensi memiliki bandwidth yang lebih lebar daripada modulasi amplitude sehingga bisa menghasilkan suara stereo dengan menyatukan beberapa saluran audio pada satu gelombang carrier. Keuntungan FM antara lain potensi gangguan jauh lebih kecil atau kualitas lebih baik dan daya yang dibutuhkan lebih kecil. Transmisi inframerah. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah dari bahasa Latin infra bawah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm. Inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel, astronom kerajaan Inggris ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optis yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari pada teleskop tata surya. Perambatan nirkabel. Pertama, Ground Wave Propagation atau GWP. Perambatan gelombang bumi kurang lebih mengikuti pelekukan permukaan bumi dan dapat menempuh jarak yang cukup jauh. Efeknya ditentukan dalam frekuensi-frekuensi di bawah hingga 2 MHz. Gelombang elektromagnetik dapat rentang frekuensi ini tidak dapat memasuki atmosfer bagian atas. Contoh yang paling umum dari perambatan gelombang bumi adalah radio AM. Perambatan nirkabel. 2. Skywave Propagation atau SWP. Perambatan gelombang angkasa biasa digunakan untuk komunikasi radio amatir, radio CB, Citizen Band, siaran internasional oleh BBC dan VOA. Berada pada rentang frekuensi 3 sampai 30 MHz. Sinyal ini dapat melewati beberapa lompatan memantul antara ionosfer atmosfer bagian atas dengan permukaan bumi. 3. Line of sight atau loss. Loss atau disingkat line of sight adalah garis pandangan antara stasiun pengirim dan stasiun penerima saling berhadapan tanpa ada hambatan apapun di antara mereka. Pada jaringan komputer, LOS dianalogikan sebagai jarak garis pandang antar dua perangkat yang dikoneksikan secara nirkabel atau wireless. Sebagai contoh, ada dua radio microwave yang dipasang pada ketinggian 20 meter antar set A dan set B, maka LOS adalah kondisi di mana radio pada set A saling berhadapan dengan radio pada set B tanpa adanya rintang di antara mereka. Sekian dari saya, ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.